Nah, apabila ada hal yang berkenaan dengan hukum, ya, dan kemudian sudah inkrah, itu dipastikan ada berkaitan dengan masalah etika. Nah, di situ kemudian MKD memerankan peran dan fungsinya. Tapi kalau menyangkut masalah etika, belum tentu menyangkut masalah hukum, walaupun saksinya juga ada ringan, kemudian menengah dan berat. Manakala seorang anggota PD Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan yang tentu kita harapkan telah memenuhi unsur-unsur bukti hukum yang cukup, maka ketika unsur-unsur bukti hukum yang cukup untuk ditetapkan tersangka, maka detik itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan. Urusan copot-mencopot itu urusan politik, tapi urusan moral itu dua hal. Satu, bagi siapapun yang merasa sudah melanggar kepatutan, ya layak untuk mundur. Yang kedua, ini moral kolektif kita bahwa apa yang terjadi seperti ini harus menjadi pembelajaran. Saya minta kepada MKD, ini adalah diproses. Jangan ada perbedaan pendapat terhadap persoalan ini, dan harus MKD menyadari ini adalah pelanggaran etika paling berat. Dan MKD boleh meminta untuk mengundurkan diri, atau MKD sendiri yang harus memecat. Seharusnya mengundurkan diri. Kalau dia tidak mengundurkan diri, maka dia akan tampil seperti karikaturistik, hadir untuk ditertawakan dan tidak diindahkan. Dan lembaga ini juga menjadi lembaga karikaturistik yang dicemohkan oleh masyarakat banyak. Terkait ijazah palsu, anggota DPR fraksi PDIP diminta mundur. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih, Salman Farisi didampingi Ferry telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan terkait informasi dan kampanye tentang pengungkapan kasus pemalsuan ijazah yang selama ini belum terselesaikan secara hukum. Dikatakan Salman terlapor sekarang telah menjadi anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri, ujarnya Rabu 26 Januari. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri, ujarnya. Diharapkan pimpinan DPR RI untuk bersikap atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Dia menjelaskan karena tidak sepantasnya wakil rakyat yang duduk di Senayan mempunyai jejak rekam permasalah hukum yang belum tuntas. Untuk itu masyarakat meminta agar DPR segera menonaktifkan saudara M, Rifki Nizami, dari aktivitasnya sebagai anggota DPR RI karena mempunyai permasalahan hukum yang belum tuntas. Kemudian meminta Mahkamah Kehormatan untuk menindak anggotanya yang mempunyai permasalahan hukum, khususnya terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang belum dituntaskan. Selain itu, FMPBB menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga berharap agar pihak di PDIP membersihkan anggota politisnya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Kronologis pemalsuan ijazah perlu diketahui, lanjut kata Salman, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi. Akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh, kasusnya terhenti. Sehingga mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kemudian kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat. Perkembangan laporan di kepolisian. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 lalu, bebernya. Perkembangan laporan di kepolisian telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula penggalian keterangan-keterangan para saksi di mana penyidik Polri melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Terkait ijazah palsu, anggota DPR fraksi PDIP diminta mundur. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih,
Salman Farisi didampingi Ferry telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan terkait informasi dan kampanye tentang pengungkapan kasus pemalsuan ijazah yang selama ini belum terselesaikan secara hukum. Dikatakan Salman terlapor sekarang telah menjadi anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri, ujarnya Rabu 26 Januari. Ujarnya, berkaitan dengan itu FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri. Ujarnya, diharapkan pimpinan DPR RI untuk bersikap atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Dia menjelaskan karena tidak sepantasnya wakil rakyat yang duduk di Senayan mempunyai jejak rekam permasalah hukum yang belum tuntas. Untuk itu masyarakat meminta agar DPR segera menonaktifkan saudara M, Rifki Nizami, dari aktivitasnya sebagai anggota DPR RI karena mempunyai permasalahan hukum yang belum tuntas. Kemudian minta Mahkamah Kehormatan untuk menindak anggotanya yang mempunyai permasalahan hukum, khususnya terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang belum dituntaskan. Selain itu, FMPBB menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga berharap agar pihak di PDIP membersihkan anggota politisnya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Kronologis pemalsuan ijazah perlu diketahui, lanjut kata Salman, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi. Akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh, kasusnya terhenti. Sehingga mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kemudian kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat. Perkembangan laporan ke di kepolisian. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 lalu, bebernya. Perkembangan laporan di kepolisian telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula penggalian keterangan-keterangan para saksi di mana penyidik Polri melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menjadi. Terkait ijazah palsu, anggota DPR fraksi PDIP diminta mundur. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih, Salman Farisi didampingi Ferry telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan terkait informasi dan kampanye tentang pengungkapan kasus pemalsuan ijazah yang selama ini belum terselesaikan secara hukum. Dikatakan Salman terlapor sekarang telah menjadi anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri. Ujarnya Rabu 26 Januari. Ujarnya, berkaitan dengan itu, FMPPB juga menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan Barreskrim Polri. Ujarnya, diharapkan pimpinan DPR RI untuk bersikap atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Dia menjelaskan karena tidak sepantasnya wakil rakyat yang duduk di Senayan mempunyai jejak rekam permasalah hukum yang belum tuntas. Untuk itu masyarakat meminta agar DPR segera menonaktifkan saudara M, Rifki Nizami, dari aktivitasnya sebagai anggota DPR RI karena mempunyai permasalahan hukum yang belum tuntas. Kemudian minta Mahkamah Kehormatan untuk menindak anggotanya yang mempunyai permasalahan hukum, khususnya terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang belum dituntaskan. Selain itu, FMPBB menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga berharap agar PDIP membersihkan anggota politiknya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Kronologis pemalsuan ijazah perlu diketahui, lanjut kata Salman, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi. Akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh, kasusnya terhenti. Sehingga mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kemudian kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat. Perkembangan laporan ke di kepolisian. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah kembali dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 lalu, bebernya. Perkembangan laporan di kepolisian telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri.
Selanjutnya telah dilaksanakan pula penggalian keterangan-keterangan para saksi di mana penyidik Polri melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut.